Selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semua. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita setelah libur lebaran. Jadi izinkan Ibu untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir untuk materi bab 6, materi Ibu bagian C, dan nanti yang akan dilanjutkan bagian D. Jadi dengan adanya pertemuan ini berakhir pula lah materi di semester genap untuk pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk judul materi kita masih seperti yang Ibu sebutkan, kita masih di dalam bab 6. Ada yang masih ingat judul materi untuk bab 6 kita? Ya, tepat sekali. Semangat dan komitmen kebangsaan. Untuk subbabnya bagian C yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama ialah setelah kalian menyimak video ini sampai dengan selesai, diharapkan siswa-siswi maupun peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dengan baik dan benar yang pasti. Kemudian yang kedua, kalian mampu mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan benar. Semoga kita dapat mewujudkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, ada yang terlupa? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Materi kita yang pertama yaitu kita akan mempelajari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan terbagi menjadi 4 segi. Kalian boleh mempersiapkan buku paket, alat tulis maupun buku pendamping yang kalian miliki di rumah. Ya, untuk buku paket di sini Ibu mempersiapkannya khusus untuk kelas 8 itu berada di halaman 139 untuk materi yang hari ini kita akan bahas. Ya, kalian bisa membuka buku paketnya. Adapun 4 segi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan kita akan belajar yaitu yang pertama, kita akan mempelajari Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Kita akan bahas satu persatu mengenai yang pertama, apakah itu Indonesia sebagai kesatuan politik? Ialah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, yaitu satu kesatuan berdasarkan falsafah atau ideologi bangsa dan negara. Kita ketahui bersama bahwasanya
Ideologi atau falsafah bangsa dan negara ialah Pancasila. Ya, itu merupakan ya, satu kesatuan politik yang berada di negara Republik Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi itu bisa kita definisikan menjadi kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensi maupun kekayaan alam, itu merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia ya. Jadi negara Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi ini bisa didefinisikan mengenai potensi yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri, baik berupa potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang harusnya dapat dimaksimalkan dan seluruhnya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang akan kembali kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Begitu harapannya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga merupakan kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengenai pertahanan dan keamanan ini berhubungan erat dengan bela negara. Ya, yang akan lebih lanjut nanti akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi. Bela negara ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Jadi bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak bagi bangsa Indonesia tanpa terkecuali untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ini Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Apakah maksudnya? Jadi maksudnya adalah masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Ini dilihat dari segi sosial dan budaya. Ya, tidak terlepas dari negara kita yang terdiri dari pulau-pulau. Jadi kepulauan itu atau terpisah-pisah itu tidak menyebabkan kita tercerai-berai ya. Dan keanekaragaman kita seperti beragamnya yang sudah kita pelajari, beragamnya agama, ras, suku itu tidak menjadikan kita terpisah-pisah, tapi lebih memperkaya hasanah negara Indonesia, merupakan juga suatu pemersatu bangsa Indonesia seperti itu. Jadi itulah tadi 4 segi negara kesatuan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita akan belajar pada bagian D, masih di bab 6 dengan judul mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa bersikap, berperilaku, mempunyai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, semangat dan komitmen kebangsaan yang dihadirkan oleh para pendiri negara. Jadi harapannya kita bisa mengambil pelajaran dari sana kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan mengenai semangat dan komitmen kebangsaan ialah cinta tanah air yang biasa kita kenal dengan sebutan nasionalisme. Ya, cinta tanah air. Apa saja contoh perilaku dan sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Merupakan contohnya yaitu ya, salah satunya ini dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan seperti itu ya. Dengan cara apa anak-anak Ibu? Tentu kalian pasti sudah memahami menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan misalnya,
Kemudian membersihkan halaman sekolah misalnya yang kotor, membersihkan kelas dengan cara mengerjakan piket kelas dengan disiplin tentunya. Ya, adapun cara yang kedua, sikap dan perilaku, semangat dan komitmen kebangsaan yang bisa kita terapkan, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya membina persatuan dan kesatuan? Yang pertama, ada menghormati sesama manusia, ya. Apabila kita saling menghormati, menghargai, maka perpecahan itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Jadi pada dasarnya semua manusia itu sama, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi memiliki derajat yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Jadi bagaimana Bu caranya tidak membeda-bedakan? Misalnya dengan cara berteman dengan yang berbeda suku. Walaupun berbeda suku kita tetap bisa berteman. Walaupun berbeda keyakinan atau agama kita juga tetap bisa berteman. Seperti itu kira-kira sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan sikap dan perilaku yang kedua, yaitu rela berkorban. Rela berkorban ini istilah yang biasa kita pahami, yaitu patriotisme, ya. Kalau tadi cinta tanah air itu adalah nasionalisme, sedangkan rela berkorban adalah patriotisme. Apa yang bisa kita lakukan, sikap apa atau perilaku apa yang bisa kita lakukan mengenai rela berkorban ini? Ialah contohnya berkorban untuk menahan diri, tidak melakukan atau membuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Bu, apa contohnya perilakunya tidak merugikan? Misalnya tadi dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengikuti peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada di rumah, di sekolah, atau pada masyarakat umumnya, seperti itu, ya. Itu namanya rela berkorban, ya. Kita lanjutkan, sikap dan perilaku selanjutnya adalah mengetahui budaya dalam mempertahankan NKRI. Ini sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, untuk mengetahui negara kesatuan Republik Indonesia seutuhnya. Hal itu akan mengakibatkan eksistensi atau dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap apa? Contohnya yaitu kesiapan SDM, sumber daya manusia, kesiapan kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan. Seperti yang Ibu sebutkan, pengetahuan itu sangat penting, mempersiapkan kita untuk mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi contohnya. Selanjutnya ialah sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ini yang terakhir ialah yang paling inti, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan ras tentunya, ya. Dengan cara kita saling menghormati, kita akan bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Baiklah, seperti itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung, bisa kita diskusikan apabila ada hal atau materi yang belum kalian pahami. Ibu akhiri, terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu tulis di bawah video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua.